Yeah, bring you up. Yeah, come on. Back with High End Indo. Thanks for watching High Enders. Dan buat kalian High Enders baru, jangan lupa subscribe dulu, cause subscribe is free and you can get more information. And also don't forget to request di komen di bawah ini kalian mau di-reviewin apa guys, buat tahu detailnya, mungkin cek ori or fake-nya. Nah, jangan lupa tulis di komen di bawah ini ya guys. Dan kali ini aku mau reviewin kalian how to check a Fendi bag yang otentik itu seperti apa. Biasa aku reviewin itu yang ori-orinya seperti apa, karena di luar sana tuh banyak banget fake yang bikin dengan berbagai versi. Jadi kenapa aku nggak compare dengan yang fake-nya, karena bisa jadi fake yang sekarang aku review, aku bandingin itu mungkin belum tentu sama dengan fake yang ada di pasaran atau yang kalian punya. Jadi yang pasti gimana bedainnya ya, bandingin dengan yang otentiknya atau originalnya aja langsung. Kalau nggak sama berarti hati-hati ya guys, mungkin punya kamu itu bisa jadi yang fake-nya. So langsung aja, kali ini aku mau reviewin, tada, ada dua Fendi bag. Di sini ada yang Most Wanted. Yeay, ini ada Fendi bag-nya ya guys. Jadi ini salah satu yang Most Wanted banget, yang everlasting, yang klasik, yang serinya masih dicari-cari oleh para Fendi lover. Dan ini juga yang aku punya Fendi yang mix leather sama canvas. Nah, nanti kita akan cek seperti apa sih bedainnya yang versi asli sama fake-nya ya guys ya. Jadi sebelum aku jelasin, si Fendi ini banyak banget ya guys variasinya, dan desain-desain klasiknya yang sangat everlasting dan terkenal dari Fendi, yaitu yang pertama itu ada peekaboo, kemudian ada baguette, kemudian ada yang bucket bag itu namanya Montrace banget ya, croissant juga ada. Jadi banyak banget versi desain yang telah dihasilkan oleh Fendi. Fendi ini memang pertama kali ada di Roma, Italia. Oke, jadi kali ini aku mau jelasin yang pertama dari leathernya. Jadi Fendi ini terkenal banget ya, jadi produksi Roma, Italia, high end-nya itu, jadi leathernya udah pasti cakep banget guys. Nah, ini kalian bisa lihat dari leathernya ini, yang warna burgundi seperti ini yang soft, ini perpaduan soft sama paper leather ya guys. Nah, sementara yang by the way ini dia yang soft leather, dan si by the way ini emang sudah terkenal enteng banget. Jadi kulitnya itu super duper handy buat dibawa buat traveling, buat jalan itu sangat nyaman karena dia tebal tapi nggak gampang ini juga defect, dan lumayan tahan bandel kulitnya, dan yang pasti enteng, jadi nggak beban saat kalian tenteng-tenteng. Nah, ini yang pertama dari kulitnya. Nah, dari berikutnya adalah logonya yang di depan ini. Nah, ini untuk by the way sendiri seperti ini ya guys, ada Fendi Roma. Nah, tapi by the way ini juga ada banyak banget variasinya dan size-nya sendiri ada mulai dari Fendi Grande atau large, kemudian Fendi small yang 20 cm, kemudian ada yang mini, dan sekarang bahkan ada yang mikronya, yang nanonya kecil banget. Nah, itu ukuran-ukurannya juga ada macam-macam sekarang, dari tulisannya yang simple klasik seperti ini, ada juga sekarang yang tulisannya Fendi besar di sini ya seperti ini. Nah, ada juga yang variasi warna 4 warna seperti ini ya guys. Ini kebetulan yang single color monogram all black dengan silver hardware itu seperti ini. Nah, kalau yang ini juga sama ya guys, ini selalu di depannya ada logo Fendi Roma ya. Jadi
Fendi Rome seperti ini. Nah, berikutnya hardware-nya. Jadi hardware-nya itu macam-macam ya H-Ender ya. Untuk yang seri ini dia memang di bagian ini minimalis ya. Jadi logonya hanya hardware-nya, gold hardware-nya seperti ini, dan dia nggak ada ukiran di sini di logonya. Tapi dia ada ukiran di bagian belakangnya ini. Jadi ini ada ukiran Fendi ya. Nah, seperti ini Fendi. Ada dua Fendi di sini. Kemudian dari zippernya pun kalau yang seri gold ya, dia akan gold semua. Nah, terus yang kalian perlu perhatikan juga, ini di bagian dalamnya ini ada ukiran zippernya FF, logo FF ya, seperti ini zoomnya. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan yang by the way. By the way, untuk yang seri ini kebetulan yang warna silver hardware, jadi semuanya variasinya adalah silver. Dan untuk si by the way ini dia juga nggak banyak logam, di bawahnya polos. Kemudian dia ada ciri khasnya itu yang kayak ini ya, kayak lancip kerucut di bagian dua sisi. Nih, jadi ada 4 totalnya untuk penahan supaya dia bisa dilurusin kalau misalnya kalian nggak mau hand carry, atau bisa diginiin. Jadi lucu banget, ini ciri khas banget sih guys. Nah, terus dari hardwarenya sendiri untuk yang ini guys, ini ada apa namanya, tagnya yang dari leather juga. Nah, di dalamnya itu ada logamnya seperti ini. Nah, seperti ini ya guys untuk yang seri Fendi. Nah, ini ada ukiran, di sini ada ukiran Fendi-nya juga ya. Oke. Dan ini glowing banget ya, silvernya itu udah kayak cermin sih. Ini ada ukiran di satu sudut aja, di bagian belakangnya polos. Dan ini menurutku kalian bisa pakai juga buat ngaca ya guys. Nah, seperti ini hardware yang di bagian luar, ini bisa ditutup. Nah, zippernya juga seperti yang tadi ya. Kalau ini yang tadi gold semua, yang ini silver semua. Nah, di bagian dalamnya sendiri ini ada seperti ini. Nah, ini yang penutup kerucutnya ini ada logam seperti ini. Dan kita bisa cek juga di bagian zippernya ini ada double F ukiran, dan ukirannya ini menonjol keluar ya guys, FF-nya ini. Terus ada butiran kecil nih ya, kalian bisa lihat detailnya di sini, ada butiran kecil ukiran R yang kecil banget tuh, kayak apa, right-nya gitu, copyright-nya si zipper FF ini. Dan ini zippernya juga sangat mudah, lancar banget, nggak pakai nyangkut-nyangkut guys kalau yang ori. Nah, sekarang kita akan cek berikutnya adalah bagian innernya. Nah, di bagian dalamnya itu sama ya guys, semua Fendi itu rata-rata sih ini adalah pakai kanvas, dan di kanvasnya ini ada yang ciri aslinya dia tuh ada kayak pola atau bordir gitu, motif si liningnya itu tulisannya FENDI yang vertikal ya guys. Dan ini tuh nggak menyebar ke semua lapisan atau bagian kanvasnya itu guys, jadi dia random gitu posisinya. Nah, ini seperti ini contohnya, dia random, ada bagian atas, tengah, bawah. Nah, itu dia posisinya random, tapi ada ukiran atau bordiran Fendi. Dan ini sama ya guys ya, kalau kanvas dan semua bagian yang kain itu dia ada ukiran atau bordiran Fendi. Nah, ini juga kecirinya di bagian sini ya guys. Nih bagian kanvas ini yang seri ini kebetulan dia mix sama kanvas, jadi kain yang kayak apa namanya, anyaman ini dia ada ukiran Fendi di sini juga ada Fendi. Terus di bagian sininya juga merata ya, pasti ada ciri Fendi-nya di kain-kainnya. Nah, ini kebetulan bisa dibuka jadi gede gini guys. Nah, ini kalian bisa lihat ada beberapa
tulisan Fendi yang vertikal, itu untuk bagian luar maupun bagian dalam yang motif kain atau berbahan kain. Nah, kalau ini sendiri dia modelnya seperti ini guys, jadi dia bisa membesar atau bisa dikecilin, terus kalian flip pakai magnet gini. Nah, kemudian untuk ciri yang paling penting yang kalian harus cek adalah di bagian dalam itu ada label leathernya. Tada! Nah, ini ada seperti yang tadi ya, kalau dia gold hardware, dia ukirannya juga gold. Ini Fendi made in Italy. Terus di bagian dalamnya ini ada ukiran kode serinya. Nah, ini bagian atas kalau kalian browsing dia akan keluar dengan seri yang sama nih, yang bagian atas ini ya guys. Nah, ini yang bagian bawah ini aku belum mendapatkan wangsit apakah dia. Jadi kalian kalau yang tahu please tulis di komen buat sharing ke teman-teman yang lain, yang lain, supaya lebih detail lagi untuk ngeceknya ya guys. Nah, seperti ini. Ini dari kulit dan di sini ada jahitan di bagian akhir. Ini juga sama ya, yang di By The Way juga dia ada tagnya. Jadi di bagian tengah sini tagnya ini ada tulisannya Fendi made in Italy ya, bukan made in Roma. Kalau di luar tulisannya Fendi Roma, tapi kalau yang di bagian dalam tuh Fendi made in Italy, dan ini selalu leathernya black gini, kemudian pakai jahitan di bagian atasnya aja ya. Ini cuman bagian atasnya yang terjahit. Ini warna benang hitam. Nah, untuk tulisannya sendiri kalau silver hardware dia pakai silver juga. Nah, ini di bagian belakangnya sama ya. Di bagian belakang leather strapnya ini ada nih logo atau tulisan kode serinya ya, seperti ini. Nah, jadi kalian bisa cek ini yang bagian atasnya ini, kalian bisa browse apakah keluarnya seri ini atau enggak. Kalau seri enggak keluar yang gambar yang sama, berarti itu indikasi fake, apalagi kalau nggak ada serinya. Nah, ciri berikutnya adalah, jadi di bagian dalam kain ini ada tag gitu, tag kain yang tulisannya made in ya guys. Tulisannya itu RFID. Jadi di bagian dalamnya ini ada label hitam yang tulisannya terkait RFID removable. Jadi seperti ini gambarnya, agak dalam ya guys soalnya. Nah, di bagian dalam sini kelihatan nggak? Di bagian dalam sini itu ada tulisan, dan ini bisa digunting ya. Ini ada tandanya, kalian kalau mau buang kalian bisa gunting. Itu RFID, di baliknya ada tulisannya Fendi Roma. Nah, ini sama juga yang kain. Untuk yang kain juga ada ini. Jadi ini bahasanya RFID label removable. Jadi ini untuk safety-nya. Jadi kalian bisa aktifin untuk RFID-nya buat safety-nya, biar kalau hilang itu bisa lacak. Nah, sekarang di kelengkapannya. Jadi kalau misalnya kalian beli Fendi itu untuk tahun-tahun sebelum 2021, kalian masih mendapatkan tas dust bag yang warna hitam yang ada tulisannya Fendi Roma juga kayak gini. Tuh, kanvas, dan dia tebel yang bisa diserut ke dua sisi gini. Nah, tapi kalau untuk yang baru-baru Fendi khususnya yang By The Way seri baru itu 2001-2002, sekarang dia warnanya udah putih ya guys, jadi udah nggak hitam lagi, jadi warnanya udah kayak putih-putih krem gitu tulisannya, tapi tetap Fendi Rome. Nah, ini kalian juga bisa cek kelengkapannya. Untuk Fendi By The Way sendiri dia dapat kantong ya, ini buat cover si tagnya ini, leather tagnya, dan dia juga dapetin nih ya guys, kalian bisa lihat ini kelengkapannya seperti ini ya. Jadi ini ada tag price-nya. Ini pembelian di Eropa, kalian akan mendapatkan tag dengan
tag price-nya dengan euro ini 1.350 itu sekitar, kalau dikaliin biasa kan 15 ribuan itu sekitar 20 jutaan, tapi itu kalau hand carry ya guys. Jadi kalau misalnya kalau kalian beli di butiknya itu bisa jauh di atas itu, karena pasti ada tax dan lain-lain, itu bisa sampai 25-30 jutaan guys. Nah di bagian belakang ini kayak ada tagnya yang detail si By The Way ini ya, kayak gini. Jadi ada barcode-nya, ada kode serinya, ada tahun produksinya, ini 2018. Jadi ini namanya adalah By The Way Large Fit Dolce di Nero Palette. Nah ini kalian juga bisa samain kode seri yang ada di sini dengan yang di tag bagian dalamnya tadi ya Ender. Ya ini kodenya, dan samain dengan tag yang ini tadi, dan kalian juga bisa browse lagi untuk memastikan. Kalian juga akan dapetin tag seperti ini dengan pita warna yang sama. Oh ya, untuk hardware-nya tadi, untuk model-model Fendi yang dengan strap itu kalian juga bisa cek di hardware-nya ini. Nah ini ada ukiran Fendi-nya ya guys di sini. Nah ini ada ukiran Fendi di sini, di dua ini kaitnya, logam hardware pengaitnya, dan juga di bagian kancing-kancingnya ini ada ukiran Fendi. Ada dua Fendi ya, melingkar gitu. Tapi untuk yang di bagian penutupnya nggak ada, di bagian dalamnya polos. Nah, jadi hanya yang di bagian luarnya aja sama di bagian kaitnya ini untuk menunjukkan originalitas, dan kulitnya juga sama, bahannya, leathernya, motifnya semuanya lembutnya sama dengan bahan tasnya ini. Nah sekarang kita coba pakai. Untuk si Fendi By The Way yang sekarang itu sudah beda ya, dia bisa adjustable-nya dengan kancing yang ada lubangnya, bisa dimasukin gitu untuk mengubah posisi. Tapi kalau yang 2020 ke bawah itu masih pakai yang kancing seperti ini. Saya nunjukin pakai yang Fendi By The Way. Jadi Fendi By The Way ini kenapa dia ngehits banget selain Peekaboo dan teman-teman, karena ini menurutku emang klasik dan roomy, super roomy banget. Dan rata-rata memang Fendi bag itu desainnya roomy ya guys. Yang dua aku punya ini memang yang modelnya cukup luas di dalam. Fendi sendiri mendesain By The Way ini cukup smart ya, karena dia bisa dibikin beberapa gaya atau model. Yang pertama hand carry seperti ini ya, ini sangat klasik buat kayak pesta-pesta gitu kan. Nah kalau yang untuk ukuran kecil juga kalian bisa jadikan kayak pouch gitu, kalian masukin tangan terus kalian bawa seperti ini aja guys. Nah ini kalau yang large ini memang agak susah karena ukurannya besar, tapi kalau yang untuk small mini itu kalian bisa pakai buat clutch di salah satu gini aja. Nah kayak gini terus kalian ya seperti ini. Terus juga kalian bisa shoulder seperti ini, shoulder pendek. Atau yang terakhir adalah crossbody. Jadi kalian bisa panjangin sampai maksimal. Ini yang maksimal sih. Nah kalau aku pakai jatuhnya segini, dan menurutku masih oke sih, nggak terlalu kepanjangan dan nggak terlalu kependekan. Ini aku suka yang grande karena aku suka traveling dan bawa barang banyak lah ya, maksimalin dimasukin ke tas, scarf, shawl, parfum, long walletku, kemudian ke sarung tangan, kaos kaki, dompet, gadget, semuanya bisa masuk ke sini dan praktis banget. Dan asli ini ringan bin enteng banget, pakai banget, jadi ini keren ya. Cuman satu aja sih, kalau extra care-nya kalau kalian pakai Fendi yang By The Way ini adalah bagian sudut-sudutnya. Jadi be extra careful with this edge, karena dia yang paling sering kena defect duluan guys kalau pemakaiannya nggak soft. Nah sementara yang ini memang seri ini hanya satu cara aja penggunaannya, dia hanya shoulder bag kayak gini ya. Jadi menurutku ini oke banget, warnanya juga cakep banget, burgundinya.
Terus Fendi-nya juga statement juga dari ini ya, kalian bisa lihat dari motif kanvasnya maupun dari tulisan Fendi Roma-nya ini. Jadi gini guys. Nah, ini kalian bisa taruh muatan yang banyak juga, sama juga Rumi tuh, kalian bisa maksimalin kalau kalian mau bawa segala rupa di sini. Jadi magnetnya nanti nggak akan nutup, jadi dia cuman seperti ini aja. Nah, jadi yang bagian dalamnya ini dia pakai sweat semuanya ya, leather, ini soft leather, ini sweat. Yang ini aja yang kanvas bagian samping. Nah, sweatnya ini juga cakep banget, terus dia dilengkapin magnet, jadi dia, nah, magnetnya cukup awet dan kencang ya guys. Ini sering dipakai tapi tetap bandel. Nah, ini kayak gini. So, mana Fendi favorit kalian? Manapun bentuknya, apapun desain Fendi-nya, yang pasti pastikan Fendi kalian adalah original dan autentik ya guys. Jangan sampai kena zong dapet yang fake. Oke, thanks for watching. Bye.